Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Maulana dengan NIM 190498 dengan nama rimba pangku 001. Saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul pengolahan media tanaman pengolahan media tanam hidroponik jenis tanaman sawi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, seperti yang kita tahu kan, bahwa di masa pandemi ini perekonomian rakyat tambah menurun. Nah, bagaimana mensejahterakannya? Saya berpikir dengan menanam pohon sawi dengan metode hidroponik. Mengapa hidroponik? Karena hidroponik ini sangat mudah dan juga tidak membutuhkan lahan yang luas, dan juga hasil panennya bagus. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Langsung naik aja, guys. Nah, pembahasannya nih, saya akan membahas apa itu hidroponik. Nah, terus karena hidroponik banyak kan jenis-jenisnya, jadi saya akan menjelaskan tuh jenis-jenis hidroponik dan bagaimana. Yang kedua, bagaimana hasil sawi menggunakan metode hidroponik. Nanti saya akan menjelaskan hidroponik apa sih yang paling cepat untuk si sawi tumbuh dan paling bagus, nah, sesuai penelitian. Terus yang ketiga, manfaat hidroponik bagi perekonomian masyarakat, dan ini tidak kalah penting untuk meningkatkan ekonomi, karena kita harus memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat, dan ini salah satu ide yang paling bagus bagi saya untuk masyarakat di masa pandemi ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu apa itu hidroponik. Nah, apa itu? Apa itu hidroponik? Nah, hidroponik itu adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanam, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara dan bersifat porus seperti sabut kelapa, seperti serat mineral, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain-lain, sebagaimana pengganti media tanah. Prinsip dasar dari hidroponik adalah memberikan atau menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk larutan. Pemberiannya dilakukan dengan menyiram atau mengalirkan ke tanah. Itu menurut Said tahun 2006. Nah, langsung aja nih, di sini kan hidroponik banyak banget jenisnya. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu jenis-jenis hidroponik dan yang berkembang di masyarakat. Yang pertama ada sistem subtes sistem. Sistem subtes ini adalah hidroponik yang menggunakan media tanah atau membantu pertumbuhan tanaman. Nah, sistem ini ada senkultur. Salah satunya ada senkultur, yaitu budidaya tanaman dalam media pasir. Jadi senkultur ini si tanaman ditaruh di pipa panjang, terus ditaruh pasir dan ditanemin di bibit-bibitnya. Nah, bagaimana penyiraman airnya dan nutrisinya? Yaitu dengan meneteskan. Jadi si
pasir itu diteteskan air dan nutrisinya, sehingga si akar akan mendapatkan nutrisi dan berkembang gitu. Terus yang kedua ada gravel culture. Nah, gravel culture ini menggunakan batu gravel. Jadi gravel culture ini sudah menyebar sejak Perang Dunia Kedua. Dalam kemajuan sebagai bedengan nih, jadi kan ada bedengan yang biasa buat tanaman itu diisi batu gravel secara periodik, diisi dengan larutan hara yang dapat digunakan kembali atau menggunakan irigasi tetes. Jadi batu-batu itu akan ditetesi nutrisi, sama kayak dari sistem sand culture, tapi bedanya menggunakan batu gravel. Nah, yang ketiga tuh ada rock wool. Ini udah terkenal banget nih dan udah sering dipakai juga. Kemarin saya menggunakan rock wool juga. Nah, rock wool ini adalah media tanam utama yang telah dikembangkan dari sistem budaya tanam tanpa tanah. Jadi dia tuh menggunakan bahan batu basat yang bersifat miren yang dipanaskan sampai mencair. Kemudian si batu itu tuh dipres atau diputar seperti membuat aromanis, sehingga menjadi benang-benang yang kemudian dipadatkan seperti kain wol. Makanya dinamakan rock wool, itu seperti kain wol yang terbuat dari rock, biasanya dibungkus dengan plastik. Nah, kemarin saya juga kayak gitu. Rock wool ini juga dapat ada populer di bag culture. Nah, jadi rock wool tuh udah populer banget sekarang karena gampang dibeli juga di toko-toko tanaman, sudah banyak yang menjual rock wool. Terus harganya juga terjangkau gitu. Nah, yang kedua tuh ada sistem bare root system. Nah, bare root system ini penjelasannya tuh akar telanjang. Maksudnya kagak ada media tanamannya, iya betul, tidak ada pasir kayak gitu kan, batu, rock wool. Nah, itu dipakai, jadi akarnya tuh cuma panjang melalui air. Nah, terus ada di sini ada jenisnya deep flooring, berupa kolam atau kontainer yang panjang dan dangkal diisi dengan larutan hara dan diberi aerasi. Nah, jadi itu biasanya yang saya lihat di Palaron. Palaron itu dibikin tempatnya buat si tanaman, terus dimasukin bibit-bibitnya. Nah, itu udah jadi tinggal dikasih nutrisi, si air yang di dalam palaron itu akan bertumbuh. Terus ada teknologi hidroponik, berbeda dengan utama adalah dalam THST digunakan aerator. Nah, tapi di teknologi hidroponik ini tidak menggunakan aerator. Aerator itu yang biasa buat ikan tuh, yang mengalirkan air. Nah, jadi airnya akan tetap stabil dan nutrisinya akan terjaga gitu kan. Tapi ini tidak pakai, jadi manfaatnya, kelebihannya yaitu relatif lebih efisien dalam energi listrik. Jadi nggak usah perlu modal-modal besar lah gitu. Terus yang kedua, aeroponik system. Nah, aeroponik system itu dinamakan akar tanaman dibiarkan menggantung di udara tanpa menggunakan media tanam, dan kebutuhan nutrisinya diperoleh secara supply atau disemprot. Nah, jadi aeroponik system ini si
tanaman itu dibiarkan menggantung di udara tanpa menggunakan media tanam. Nah, terus penyemprotannya, terus dia mendapatkan nutrisi dan air juga tuh dari semprotan gitu. Terus ada Nutrit Life Clinic NPT. Tanaman ditanam dalam sirkulasi hara tipis dan pada talang-talang yang menjalan. Persemain biasanya dilakukan atau atas blok roll yang dibungkus plastik. Nah, jadi NFT ini adalah media sistem NTF pertama. Medianya menggunakan talang-talang yang memanjang atas blok roll yang dibungkus plastik. Nah, terus saya juga akan menjelaskan tentang NFT ini. Oke. Jadi pembahasan cukup di sini tentang NFT ini. Oke. Terus kita akan membahas, nah di sini apa sih hidroponik yang paling cepat nih untuk tanaman sawi. Nah, sesuai penelitian yang saya buat, di sini saya akan yang terendah dulu. Terendah pertumbuhannya dari tadi saya sudah jelaskan macam-macam hidroponik, ada yang menggunakan media tanah, ada yang tidak menggunakan, dan banyak banget jenisnya. Nah, saya sesuai penelitian saya tuh yang paling pertumbuhannya lambat terendah yaitu hidroponik genangan, floating hidroponik. Kenapa floating hidroponik itu rendah? Karena peranan suhu adalah sebagian pengendali. Proses fisiknya dan kimiawi yang berlanjutan akan mengendalikan reaksi biologi dalam tanaman. Nah, jadi si floating hidroponik ini kagak mendapatkan suhu atau pengendalian proses fisik. Jadi karena dia genangan kan airnya juga tidak akan terganti gitu. Nah, itu mempengaruhi ke pertumbuhannya. Jadi si sawinya itu akan lambat gitu sesuai dengan saya. Terus tanaman sawi, jadi tanaman sawi itu menggunakan suhu yang banyak ya dibandingkan tanaman lain. Mungkin kalau kayak bawang itu bisa lebih cepat kayak pakai si hidroponik genangan. Terus yang paling cepat, nah ini paling cepat menurut saya yaitu NTF yang tadi, NPT, salah nih, NPT. Nah, kebutuhan terhadap oksigen karena si NPT ini kebutuhan terhadap oksigennya bagi sistem perakaran tanaman diperoleh dari sebagian akar yang tidak terendap dalam lapisan larutan nutrisi. Jadi karena dia medianya digantung, dibiarkan saja si akarnya hanya disemprot gitu, dia mendapatkan oksigen yang sangat banyak sehingga pertumbuhannya cepat dan terus tidak terlalu terendam larutan nutrisi. Jadi hanya pas saat dibutuhkan saja, pagi dan sore gitu. Terus oksigen tetap diperoleh tanaman dari oksigen yang terlarut dalam larutan nutrisi. Nah, jadi kan setiap semprotan oksigennya akan ada gitu ya. Jadi dia akan cepat tumbuhnya, tetapi sebagian besar oksigennya yang diserap tanaman diperoleh dari akar yang tidak terendam dalam larutan nutrisi. Itu alasannya. Kalau tadi kan genangan kan dia terlalu tertimpa nutrisi itu, jadi kagak dapat oksigen dan suhunya juga tidak stabil, tidak bagus. Dan ini yang menggunakan akar digantung itu jadi dapat oksigen yang bagus dan tidak terlalu terendam oleh larutan nutrisi gitu.
Nah, sekarang kita akan ke pembahasan yang paling penting, yaitu ini dia, manfaat hidroponik bagi masyarakat. Oke, yang pertama sebenarnya banyak banget manfaatnya, tapi saya akan menyebutkan 5 saja karena ini spesifiknya luas. Yang pertama yang saya sebutkan di awal yaitu menghemat lahan kan. Nah, si hidroponik itu menghemat lahan, kita nggak usah perlu punya lahan luas, cukup di halaman rumah kita bisa bangun hidroponik. Banyak banget, sudah banyak media-media hidroponik yang dijual di toko-toko tanaman, sekitar modal 300.000 atau kurang lah kita bisa bikin hidroponik dan menghasilkan uang. Terus menanam sayuran dengan metode hidroponik tidak memerlukan lahan luas, betul kan? Bahan jika Anda tidak memilih halaman rumah pun teknik perkebunan ini tetap bisa diterapkan ya di halaman rumah gitu kan, lebih bagus dan lebih kelihatan asri gitu rumahnya, banyak tanaman. Terus yang kedua, memberikan pasokan sayuran berkualitas. Jadi tidak maksudnya itu tidak hanya membeli di pasar, tapi kita juga bisa menghasilkan untuk kita dan bisa menjual itu di pasar dan uangnya untuk kita juga. Anda bisa mendapatkan pasokan sayuran yang bernutrisi tinggi dengan menanam sendiri. Jadi kita tahu bagaimana proses tanaman itu, bagaimana memberikan nutrisinya. Jadi kita nggak usah takut kalau banyak hama-hama yang ada di dalam sayurannya, karena kita yang melakukan proses itu, kita yang tahu bagaimana proses pertumbuhannya dan kita yang menikmati hasilnya. Terus yang ketiga, menghemat pengeluaran karena pasokan sayuran kita terpenuhi di rumah, jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak budget untuk makan sehari-hari. Mungkin makan lauk saja tapi sayurannya sudah tersedia begitu, membantu istri di rumah. Terus yang keempat, menjadikan rumah lebih sejuk. Nah, ternyata si hidroponik ini walaupun kecil-kecil juga bermanfaat nih buat lingkungan, karena dia sayuran yang menghasilkan oksigen. Jadi rumah kita asri, adem, terlihat hijau-hijau kan di depan rumah kalau di halaman ada hidroponik. Yang terakhir yaitu menghasilkan uang. Nah, ini saya pengen bahas banget tentang menghasilkan uang dari hidroponik, karena menghasilkan uang dari hidroponik ini sangat memuaskan. Kita akan modal bikin alat-alatnya aja lah, kurang lebih 200-300 lah, itu udah kita bisa pakai berkali-kali karena bibitnya juga banyak kan, alatnya juga tidak gampang rusak. Jadi sekali panen tuh apalagi sawi ya, sawi itu diikatnya aja udah 2.000 di pasaran. Kalau kita ngejual berapa ikat gitu udah banyak kan. Nah, terus kita juga membantu para pedagang agar tidak mengambil dari tengkulak, karena sebagai mahasiswa yang kita tahu tengkulakisme itu tidak baik. Itu merosotkan ekonomi si petani dan merosotkan ekonomi si penjual di pasar. Jadi kita bisa meminimalisir tengkulakisme dengan cara hidroponik, yaitu kita akan menjual sendiri tanpa tangan kedua tengkulak ke pasar langsung dengan harga pasaran yang tengkulak jual. Berarti kita untungnya sangat banyak gitu teman-teman. Jadi manfaat hidroponik ini banyak banget untuk masyarakat, tapi karena saya mengambil spesifik yang luas, jadi saya sebutkan 5 ini: menghemat lahan,
memberikan pasokan sayuran berkualitas untuk dapur rumah, menghemat pengeluaran kebutuhan rumah tangga, terus menjadikan rumah lebih sejuk, terus juga yang terakhir menghasilkan uang. Nah, begitulah teman-teman penjelasan tentang penjelasan saya pengelolaan media tanam hidroponik di Desa Mesawi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan saya terus jaga kesehatan, jangan lupa bercocok tanam karena itu sangat menentukan bagi kita dan bagi lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.